Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye-bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe. Tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye-bye. Di sini aku bercerita sebagai Della. Nama disamarkan. Ayah aku terkena teror tukang santet pada tahun 2017 yang lalu. Ya, kasusnya cukup terbilang masih baru karena 2 tahun yang lalu dan sangat membekas di hati keluarga kami semua hingga sekarang. Oh iya, sebelumnya, untuk semua nama tempat, dan lain-lain semua, aku samarkan ya. Karena untuk menjaga privasi dari pihak keluarga. Jika dihitung sudah 2 tahun lamanya, ayahku mengalami teror santet yang sangat luar biasa. Awalnya, ayahku tidak merasakan gejala apa-apa di dalam tubuhnya, dan tidak ada keluhan sama sekali. Hingga suatu saat ayahku tiba-tiba tidak bisa berjalan, dan tidak bisa apa dua. Aneh bukan? Sudah dijelaskan dari awal ya tiba-tiba. Ayahku mengalami hal YC. Tidak wajar seperti itu. Menurut orang Jawa nih, ayahku terkena kembang amben, kembang bayang. Jadi maksudnya, ayahku dibikin tidak bisa ngapa-duain. Atau sama halnya, seperti orang yang mengalami lumpuh total seluruh tubuhnya. Dari kejadian itu aku dan keluargaku langsung mencari pengobatan dari orang pintar. Ustadz, karena apa? Feeling keluargaku ini ada kaitannya dengan hal-hal mistis karena secara tiba-tiba dan keadaan ayahku langsung dibuat parah tanpa ada gejala apapun. Keluargaku mencarikan orang pintar untuk ayahku dari yang ilmunya biasa, standar, hingga ilmunya yang sangat tinggi. Orang pintar, Ustadz, pertama kali yang ditemui, keluargaku itu bilang kalau ada sesuatu, benda gaib yang dipasang di bawah kursi kantornya ayahku, dan aku belum mengerti benda macam apa itu. Maka dari itu sebelum ayah terkena kembang amben, ayah ngerasa gak betah saat berada di kantor. Dan setiap kali ayah aku pergi dinas ke kantor, bawaannya langsung ngedrop, padahal sebelumnya dari rumah sehat gak ada keluhan sama sekali. Kemudian keluargaku memanggil orang pintar yang pertama. Sebut saja Ust Herman. Ust Herman ini berusaha mengambil benda yang ada di bawah kursi kantor. Secara gaib juga di tempat ayahku bekerja. Waktu benda itu sudah diambil lah kok. Ternyata si Doi, orang yang mengirimkan teror santet, ayahku sebut saja Doi, memasang benda gaib itu lagi. Itu pun yang lebih parahnya memasang di sudut kamar ortuku. Gak tahu juga ya pasangnya ada di bagian sudut mana ya, penting gak bisa dilihat sama orang biasa benda gaib itu. Bersamaan benda itu terpasang, tiba-tiba jendela rumah langsung dilempar batu sama seseorang hingga kacanya retak. Salah satu anggota keluargaku ngintip dari jendela. Siapa yang iseng melempar batu itu ternyata di luar sepi dan hening. Tidak ada siapapun. Kami sekeluarga langsung kaget, takut, dan ngumpul jadi satu, langsung beristighfar. Keesokan harinya, ayahku dibawa menuju orang pintar. Yang kedua, sebut saja Ust Bagus. Ust Bagus ini tujuannya membantu menyembuhkan ayah dari kembang ambennya. Yik pertama dilakukan kaki. Ayahku dipecut sama tasbih yang dibawa oleh Ust Bagus. Dari situ, ayahku teriak-teriak seperti kestanan, karena katanya rasanya ini sangat menyakitkan. Karena sebelumnya, ayahku lumpuh tidak bisa merasakan apa-apa. Sesudah dari kejadian itu, ayahku dikasih minuman air putih. Tapi entah minuman itu YG, pasti sudah didoakan juga. Tapi herannya bau. Minuman itu seperti semacam ada bau kemenyannya. DGN bau, seperti itu. Ayahku menolak mentah dua untuk meminumnya, meskipun sudah dibujuk beberapa kali. Maka dari itu, dengan terpaksa keluargaku menghentikan metode pengobatan dari Ust Bagus, karena dianggap kurang cocok. Kemudian keluargaku memutuskan untuk menghentikan pengobatan dari orang pintar untuk sementara waktu, karena JG melihat ayah sungguh sangat kasihan
degen kondisinya. Dan untuk sementara, waktu itu ayahku memperkuat ibadahnya, serta anggota keluarga rutin mengaji di dekat ayah setiap saat. Dengan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, kupikir melakukan hal itu kondisi ayahku semakin lama akan membaik, tapi TDK justru semakin parah. Kondisi ayahku tetap gak bisa jalan, nafasnya tersenggal gak karuan, karena sebelumnya tidak, dan di badannya ayahku banyak bekas luka memar. Dan anehnya bentuk luka yang ada di tubuh ayah bermacam-macam. Ada yang seperti bentuk macan dan bentuk muka orang jahat. Dan memang semua kenyataannya begitu karena aku melihat sendiri, dan selama ayahku tidak bisa bangkit dari tempat tidur, aku juga ikut merawat ayahku. Setiap kali tukang urut memijat bagian kaki ayah, menurut pengakuannya tangan si tukang urut ini rasanya seperti kena pecahan kaca saat menyentuh kaki ayah dan panas sekali. Ternyata bukan hanya tukang urut tadi yang merasakan, aku pun juga begitu. Merasakan hal yang sama apa yang dikatakan tukang urut tadi benar. Jadi setiap kali sesudah megang kaki atau tangan ayah, aku disuruh mencari penghantar terlebih dahulu, yaitu dengan cara memegang besi dan membaca doa agar menghilangkan sensasi rasa panas itu setelah memegang ayah. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami sekeluarga memikirkan hal yang begitu logis. Kami mencoba membawa ayah ke pengobatan medis. Kami mengantar ayah kontrol dan check-up ke sana kemari, tetapi hasil pemeriksaan dan lab menunjukkan tidak ada penyakit apapun YG ada di dalam tubuh ayah. Kondisi ayah saat itu masih tetap sama, seperti awal tidak bisa apa-apa, badannya semakin kurus, dan tidak nafsu makan sama sekali. Kemudian di mana? Sampai pada puncak saat keadaan ayahku semakin parah, kondisinya beliau ngedrop, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diopnam. Sewaktu di CT scan, tetap saja penyakit ayahku tidak terdeteksi sama sekali, alias normal, padahal kondisi ayahku sudah terbilang cukup darurat. Sampai dokter dan suster sangat heran karena memang ini hal nggak wajar. Kemudian salah satu suster memanggilku dan berkata, "Mbak, bantu saya doain papa mbak ya. Kalau pakai bantuan medis gak bisa mbak karena sangat sulit untuk dideteksi. Dan mungkin dengan cara pakai doa, kita bisa menyembuhkan papa." Di saat suster itu selesai bicara kepadaku, aku hanya bisa menunduk pasrah dan mengiyakan perkataan suster. Memang benar ini ayahku terkena hal gaib yang gak wajar dari awal batinku. Masa-masa itu akhirnya lewat begitu saja karena ayahku sudah pasrah seperti orang meninggal. Akan tetapi aku yakin ayahku pasti bisa sembuh. Berhubung doa kami selalu kami panjatkan kepada Sang Ilahi, pasti kami semua bisa mengalahkan hal buruk apa yang terjadi sama ayahku, dan ayahku bisa diselamatkan. Kemudian aku dibantu sama keluarganya temanku. Sebut saja keluarganya Dion. Keluarganya Dion ini memiliki pakde yang mempunyai ilmu kebatinan begitu tinggi. Keluargaku dan keluarganya Dion sekarang saling terhubung dan menceritakan asal muasal kejadian itu. Kemudian pakde mulai melakukan pengobatan pertama untuk ayahku. Ayahku diberi air botol besar yang sudah didoain. Syaratnya air itu harus diminum, tapi diusahakan nggak boleh sampai habis. Dalam satu botol, semisal air di dalam botol itu tinggal separuh, harus segera diisi lagi sampai penuh, seperti awal sebelum diminum airnya. Harus selalu nyambung-menyambung, nggak boleh sampai habis airnya. Tapi DGN cara metode itu hanya bisa bertahan dalam 3-4 bulan saja oleh ayahku, lalu keadaannya lebih mendingan dari sebelumnya. Kemudian lanjut di bulan kelima ayahku, pastinya kambuh lagi dan makin parah. Beliau tidak bisa gerak sama sekali layaknya mayat hidup. Di situ kami sekeluarga menitikkan air mata. Keluargaku menghubungi keluarganya Dion lagi. Kali ini padanya datang ke rumah kami untuk menengok kondisi ayahku.
Pakde kemudian melakukan metode pengobatan yang kedua kalinya. Kali ini pengobatannya lebih ke hal gaib. Yang pertama, aku disuruh ambil 1 cebok air mentah. Di waktu aku ngambil air, Pakde sedang nyiapin kembang 7 rupa dan juga daun-daunan. Sesudah itu, semua anggota keluargaku dan Dion berkumpul dengan ayah. Saat itu menunjukkan jam 11 malam pada saat akan melakukan metode ritual pengobatan ayah. Lampu yang ada di rumah semua dimatikan dan keadaan menjadi sangat hening. Disitulah Pakde mulai membakar dupa. Tiba-tiba anggota keluarga lainnya disuruh mundur dan jangan terlalu dekat dengan Pakde juga ayahku. Kami sekeluarga selama melakukan ritual itu hanya bisa berdoa dan beristighfar di dalam hati. Pakde mulai duduk bersila di hadapan ayahku sambil memejamkan matanya. Begitupun juga ayahku yang hanya bisa terbaring sambil memejamkan matanya. Lalu tiba-tiba Pakde seperti orang kesurupan yang sedang bertengkar. Aku ikut memejamkan mata, tapi berusaha ngintip apa yang dilakukan Pakde dengan keadaan gelap di situ. Aku bisa melihat sosok gaib berwarna merah. Badannya begitu besar membelakangi Pakde, bertanduk, tetapi mukanya nggak kelihatan. Aku kemudian menutup mataku dan beristighfar terus di dalam hati. Pakde ternyata sedang bergelut dengan makhluk itu habis-habisan. Beberapa menit kemudian, Pakde memakan daun wige disiapkan. Kemudian beliau meminum air di dalam air mentah yang aku ambilkan di dalam cebok tadi hingga habis. Kemudian beliau memintaku mengambilkan air mentah itu lagi dan diminum beliau hingga habis. Di saat beliau melakukan itu, matanya masih tertutup rapat gak lama. Kemudian tiba-tiba, Pakde membuka matanya dan melotot. Beliau langsung lari menuju halaman rumah dan muntah-muntah. Waktu ayahnya Dion mengikuti Pakde, beliau melihat kalau Pakde memuntahkan rambut. Rambut itu banyak sekali yang keluar dari mulut. Pakde otomatis semuanya kaget. Kemudian sesudah itu Pakde melanjutkan ritualnya kembali. Kali ini Pakde meminta bantuan oleh ibunya Dion. Kali ini posisi ayah diubah menjadi posisi duduk dengan bantuan anggota keluarga lainnya. Dupa yang lain dinyalakan dan ditaruh di belakang punggung ayahku. Tugas ibu Dion membantu Pakde memegang dupa itu. Pakde tetap membaca mantranya. Cukup lama hingga jam tepat jam 9 dini hari kemudian Pakde menyuruh ibunya Dion melepas dupa dari tangannya.